oleh karena itu AI ini hadir juga untuk membantu teman-teman untuk menulis baik itu skripsi maupun artikel itu lebih gampang sekali apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di podcast Umat, sumber inspirasi membangun bangsa. Berbicara tentang prestasi ini tidak ada habis-habisnya ya teman-teman yang ada di rumah. Karena kita tahu sendiri, kita tahu bersama bahwa di Universitas Muhammadiyah Mataram ini tidak hanya memiliki beberapa mahasiswa, melainkan bahkan ada ribuan mahasiswa yang tentunya di dalam ribuan mahasiswa itu pasti ada terdapat mahasiswa yang berprestasi di dalamnya. Tapi ada yang unik sekarang, kita akan membahas tentang bagaimana sih lulus tanpa skripsi. Karena kita tahu bersama skripsi itu hal yang sangat membuat mahasiswa akhir itu pusing. Bahkan beberapa bulan terakhir kemarin saya sempat membaca ada mahasiswa yang bahkan stres, depresi, dan lain hal. Nah, tema kali ini kita akan mengangkat tema yakni lulus tanpa skripsi dan kiat menjadi mahasiswa yang berprestasi. Kali ini kita kedatangan Wahyu Azwar. Sehat Wahyu? Alhamdulillah sehat Kak. Wahyu Azwar ini semester 7 ya sekarang? Semester 7, doain Kak untuk semester 7 ini insya Allah Maret ini udah bisa wisuda. Oh insya Allah ya. Ini dari Prodi? PPKN. Sekarang sedang sibuk-sibuk apa ini? Sibuk, sebenarnya sibuk. Kita itu di kelas riset itu sekarang lagi persiapan seminar internasional. Oh, lagi ada kegiatan ya? Akan ada kegiatan. Ya, kapan ini biar teman-teman di rumah juga tahu? Insya Allah April biasanya. Kak. Bulan April ya biasanya. Ini berbicara tentang skripsi tadi ya. Ini katanya akan wisuda, insya Allah akan wisuda tanpa skripsi, tanpa melewati proses skripsi. Itu bagaimana caranya dan atau boleh dijelaskan dulu apa itu kelas riset ya? Kelas riset di sini. Apa itu program kelas riset? Kelas riset itu adalah bukan organisasi sebenarnya Kak, sesuai dengan amanat Pak Dekan bahwa kelas riset itu adalah sebuah program gitu. Kemarin kan ada informasi bahwa setiap mahasiswa itu memiliki hak apakah dia skripsi atau tidak atau cari yang lain. Nah, sehingga hadirlah kelas riset itu untuk membantu mahasiswa-mahasiswa itu untuk biar mereka itu tidak skripsian gitu. Hadirlah kelas riset ini untuk membantu mahasiswa-mahasiswa itu supaya mereka itu bikin artikel, bikin sesuatu yang mereka senangi, misalkan penelitian. Di kelas riset itu juga program yang memang setiap tahunnya itu dibuka, lebih khususnya untuk semester 5. Oh, setiap tahun tetap ada dibuka ya? Semester 5. Jadi setiap prosesnya di kelas riset itu harus diikuti. Jadi setiap mahasiswa itu berhak ikut siapapun gitu. Siapapun ya. Asalkan dia itu semester 5 gitu. Setiap mengikuti tantangan yang ada di kelas riset itu aja. Ada kriteria khusus nggak sih untuk masuk kelas riset? Jadi setiap mahasiswa itu memiliki hak untuk masuk di kelas riset. Apakah dia anak PKN, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mereka itu semuanya bisa masuk di kelas riset kan. Tanpa terkecuali, bahkan di Pak Sahar itu walaupun beliau itu Pak Syahrudin ya, pembina ya. Pak Sahar kan matematika beliau, sama Bu Pera juga matematika. Jadi anak matematika itu banyak yang berguguran Kak, jadi nggak lulus gitu. Meskipun pembina kita itu dari prodi tersebut. Gitu. Jadi nggak membedakan, asalkan mereka tuh siap saja, terutama khususnya semester 5. Kita nggak menerima di anak semester 3 gitu. Kita juga tidak menerima semester yang sudah melampaui batas gitu. Misalkan dia mau ikutnya di semester 7, kita tidak terima itu. Karena memang dianjurkan untuk skripsian saja kalau yang semester 7 ikut kelas riset. Nah, intinya yang kelas riset itu harus minimal dia itu berada di semester 5. Minimal semester 5 ya. Kemudian dia harus siap mengikuti prosedur-prosedur yang ada di kelas riset. Pertama, dia harus membuat SLR, yaitu artikel pertama yang harus diterbitkan di proceeding. Tapi itu melalui tahap ya, seleksi juga ya? Seleksinya biasa saja sebenarnya, tidak ada tekanan seperti kalau di organisasi itu kan ada namanya LDK gitu biasanya. Oh, latihan dasar kepemimpinan. Kalau di kalau
pengkaderan biasanya kalau di organisasi MPS dan Oh, itu sebagainya. syarat pertama ya? Ya, kalau di kelas riset itu enggak dia seperti itu, Kak. Mm-mm. Kalau di kelas riset itu lebih ke mental dia diujinya. Misalkan dia masuk sekarang, masuk di grup pertama, ditugaskan, kalau ditugaskan hari ini kumpulkan ya kumpulkan. Tapi kalau mereka enggak kumpulkan ya harus dikeluarkan gitu. Oh, harus benar-benar Gitu. sesuai deadline ya? Harus sesuai dengan kriteria, harus sesuai dengan di kelas riset itu yang diutamakan lah konsisten, Kak, bukan Konsisten. misalkan jadi nih di papernya, Mm-mm. udah jadi papernya tapi enggak dia konsisten dari sampai akhir Sampai akhir. dikeluarkan gitu. Iya, Ya, berarti harus sangat memang konsisten harus di dalamnya sesuai ya. dengan konsisten dari awal. Intinya istiqomah. Ya, seperti itu. Kira-kira apa sih perbedaan skripsi dan kelas riset ini? Kalau skripsi itu mungkin lebih saya tuh kan enggak skripsi kan ya. Ah, iya, jadi iya. agak kalau skripsian. Artinya udah fix, insya Allah akan akan wisuda tanpa skripsi ya, udah. Ya, insya Allah, Iya. Kak. Untuk kelas misalnya di kelas riset itu kan outputnya adalah artikel, Kak. Mm-mm. Jadi kelas riset itu adalah programnya, di kelas riset itu ada outputnya namanya artikel. Kalau apa bedanya skripsi sama artikel? Kalau artikel itu prosedur bikinnya, Kak, apa pembuatannya. Artikel itu lebih kita penelitian secara literatur, Kak. Literatur dulu baru kita menentukan judulnya. Kalau skripsi itu nggak bisa kita nentuin judulnya dulu tanpa observasi gitu. Harus mereka itu observasi. Makanya teman-teman yang wisuda hari ini nyusun proposal hari ini, mereka tuh sering sekritik bahwa nggak bisa jadi skripsinya kalau nggak observasi. Iya, harus melihat dulu keadaan kan. Ya, karena fakultas kan menyuruh mereka untuk silahkan kumpulkan judulnya dulu. Maka saya bilang nggak bisa dia jadi skripsi atau karya ilmiah. Karena mereka itu, karena prosedurnya adalah harus sistematis gitu. Sistematis dulu ya, ini observasi dulu baru ngajuin judul gitu. Sama di kelas riset itu seperti itu, Kak. Di kelas riset itu kalau kita bikin artikel itu harus kita literatur review dulu. Apakah ada enggak yang kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Kalau kan karena kita lawannya adalah Sinta, Kak. Iya. Ya, Udah publishing. lolos Sinta berapa saja, Wahyu? Alhamdulillah hari ini kalau saya di Google Scholar saya ada 6 artikel, Kak. Wah, Pertama Masya Allah. Sinta 2, Mm-mm. kemudian Sinta 3 alhamdulillah udah lolos bulan ini. Bisa dijelaskan dulu apa sih itu Sinta 2, Sinta 3 dan lain halnya, itu semacam apa dia? Ini orang mungkin teman-teman mahasiswa tuh sulit membedakan apa bedanya artikel sama jurnal, Kak. Kalau kita bilang mungkin dari teman-teman itu ayo kita bikin jurnal ayo gitu. Biasanya seperti itu mereka. Padahal yang kita bikin itu draft paper namanya. Draft paper ya. Draft paper. Nah, jurnal itu nggak bisa kita bikin, Kak. Yang bisa bikin jurnal itu adalah lembaga. Lembaga-lembaga penelitian seperti kampus, misalkan fakultas, itu yang bisa membuat jurnal. Tapi kalau mahasiswa apa yang dibuat? Draft paper yang dibuat, Kak. Nah, draft papernya itu nanti disubmit lah ke jurnal itu. Nah, jurnal itu yang menerbitkan draft papernya itu, barulah jadi artikel namanya. Kalau Sinta itu kayak apa ya? Kayak sebuah yang diterapkan oleh Kemendikbud untuk beberapa jurnal-jurnal ada di sana gitu. Misalkan kan Sinta itu ada 6 banyak. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Dan 1 sampai 6 itu memiliki grade-nya masing-masing. Jadi semakin tinggi Sintanya, semakin tinggi juga penulisannya. Itu setara dengan dosen nggak sih untuk pengupload di sana? Kalau udah melalui sana? Di Sinta itu dia setara dengan profesor ya, Kak. Udah profesor, Masya Allah. Misalkan kalau Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3 itu baru dia setara dengan mahasiswa. Tapi karena kita setara Sinta 2 itu sulit, Kak, sulit untuk Tembus ya? tembus karena memang setara dengan magister sama profesor itu. Jadi kalau mahasiswa dapat Sinta 2 itu alhamdulillah itu luar biasa sebenarnya. Sehingga keren sih. harus diapresiasi si teman-teman yang dapat Sinta itu, sehingga usahanya juga di Sinta itu juga bayar sih, Kak. Bayarnya maksimalnya itu 2 juta gitu. Kita juga bayar di sana. Gitu. Iya. Tapi ada kan bantuan dari kampus atau bimbingannya, pembinanya gitu? Alhamdulillah sesuai dengan SK fakultas itu 60% dari mahasiswa, 40% dari dosen gitu.
Ini Wahyu sendiri sudah mengikuti kelas riset dari semester 5 Semester atau 5 2023. 2023. Dan lolos Sintanya itu ada berapa bulan tahapan yang dilewatin oleh Wahyu sendiri? Jadi setiap mahasiswa itu memiliki setiap prosesnya Kak, jadi nggak sama gitu. Tapi Betul. alhamdulillah kemarin itu saya tuh publish submitnya itu kalau tidak salah 2023 Desember. Desember saya publish, alhamdulillah Aprilnya udah keterima. Tapi itu prosesnya 2 kali submit Kak. 2 kali submit. Pertama saya submitnya di 2023 Desember. Pertama tidak ada respon dari Etnosia namanya, Etnosia jurnalnya dari Universitas Hasanuddin. Kalau tidak ada respon seperti itu lulus atau belum? Belum Kak, Oh, belum. Jadi harus misalkan di Sinta dan di jurnal itu kan ada namanya diterima dan ditolak gitu. Oh. Ada juga nggak direspon. Nah karena saya nggak direspon, maka saya pindahlah jurnal. Dan alhamdulillah selama 2 minggu baru keterima. Submitnya 2 minggu, submitnya dari 2 minggu, baru keterimanya di April. Alhamdulillah di puasa itu. Keren sih ya. Selesai, kalau tidak salah selesai seminar biasanya. Seminar itu udah dapat. Terus Sinta yang tadi katanya kan ada 2 Sinta yang diperoleh. Itu tahapannya berapa bulan Wahyu sendiri? Tahapannya itu agak lumayan sih. Panjang ya? Ya, alhamdulillah di Januari ini ada yang terbit juga, yang Sinta 3 itu. Tahapannya juga kemarin itu enggak terlalu sulit sih, Sinta 3 kan. Karena mungkin udah lewatin Sinta sebelumnya ya. Sinta 3, Sinta 2, kemudian Sinta 3 enggak terlalu enggak terlalu ketat seperti yang di Sinta 2. Harus proofreading, kemudian harus cek plagiat, kemudian kalau Sinta 3 itu biasa-biasa saja, tapi lumayan sih pembayarannya juga. Ada pelajaran khusus nggak sih bagi Wahyu sendiri, semisal harus literasinya banyak atau observasinya harus ini? Atau gimana, ada trik mungkin atau apa dari Wahyu? Kalau di kelas riset itu misalkan ya harus sih kita riset, kemudian literatur, bacaannya juga harus ada supaya mendukung apa yang nanti kita bikin di paper itu. Kalau enggak begitu ya nanti bakalan sulit bagaimana bikin. Iya sih, kan nggak mungkin kita karang kayak Ya. Kemarin tuh kan sekarang itu kan udah zamannya AI Kak gitu. Oh udah, iya. Udah beredar. Tantangan juga sih itu. Ya, AI. Kebetulan di 2023 itu full kita enggak. Jadi belum kita di kelas riset itu. Mungkin baru-baru setelah 2021 itu baru kita kenal AI. Tapi kalau di 2023 itu belum kita kenal AI itu. Karena masih kita manual nulisnya, mikirnya kita cantumkan, sehingga cek plagiatnya alhamdulillah kemarin itu cuma 8%. Wih, 8% ya plagiasi loh itu. Yang biasanya mahasiswa itu banyak mendapatkan di situ. Karena kita tuh nulisnya manual, dari mulai misalkan nyusun judulnya Bener-bener saja manual. 15 kali dicoret, misalkan harus cari lagi gitu. Kemudian latar belakangnya juga kita cari orek-orek, kita pikir sendiri gitu. Ini keren sih. Kira-kira di FKIP Umat itu udah ada berapa lulusan setahu Wahyu? Lulusan yang tanpa skripsi, mungkin di angkatan Wahyu mungkin. Kalau sekarang ini kan udah angkatan 4 kan ya. Saya di angkatan 3 gitu. Kalau angkatan 3 itu alhamdulillah hampir 90% angkatan di kelas riset angkatan 3 itu udah lulus. Tinggal beberapa orang saja. Berapa orang tuh kira-kira 90%? Kalau di angkatan kelas riset 2023 itu hampir dia 30 Kak. 30. Nah, yang lulus sekarang ini mungkin udah 25-an orang. Jadi sisanya tinggal sedikit, 5 atau 6 orang. Masya Allah. Ini suatu hal yang sangat luar biasa ya. Seorang mahasiswa bisa melewati tahapan kuliah tanpa proses skripsi di dalamnya. Ini keren sih, karena kebanyakan kita semua tahu karena permasalahan seorang mahasiswa akhir itu yaitu pada skripsinya. Ini kira-kira Wahyu ada nggak sih harapan selanjutnya, harapan terkait, kan bentar lagi mau wisuda nih, insya Allah kan targetnya bulan Maret. Ada nggak yang dirasa bahwa ini akan bermanfaat ketika Wahyu entah itu melanjutkan studi atau melanjutkan ke dunia pekerjaan nantinya setelah di sini? Ya. Tentu untuk di kelas riset itu banyak sekali yang saya dapat, misalkan pertama dari ilmu. Sebenarnya saya tidak kejar untuk apakah dapat atau enggaknya, Kak. Sebenarnya saya mendapatkan ilmunya di sana. Alhamdulillah selama saya di kelas riset itu banyak sekali keilmuan yang saya dapat.
mulai saya menulis bagaimana cara membuat paper yang baik, kemudian mengenal penelitian-penelitian gitu kan. Tapi kalau ditanya manfaatnya ke depan, tentu Banyak ya. banyak sekali. Untuk pertama misalkan kalau kita mau lanjut S2 misalkan, itu dipertimbangkan sekali apakah kan yang dilihat itu tulisannya. Apalagi sekarang di LPDP itu kemarin saya juga ikut kelompok perjuang LPDP di Visipol gitu. Yang ditanya memang sejauh mana sih publishannya itu, tulisannya itu berapa gitu bisa. Alhamdulillah di kelas riset itu bukan sekedar jurnal artikel yang kita dapat. Sekarang itu udah satu terbitnya kita bisa buat satu buku kan. Alhamdulillah satu buku udah diterbit di kelas riset. Udah terbit satu buku ya? Ya, satu buku. Keren sih. Dan itu nulisnya itu tulisnya sama Pak Sahar saya juga. Bersama pembina ya? Ya, Pembinanya ada berapa? Cuman satu ya? Pak Syahrudin ya? Pak Sahar pertama, kemudian kedua Bu Perak, kemudian Pak Wadek, baru Pak Dekan yang menaungi semua. Oh iya. Kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman umat belum ada yang tahu, itu kelas riset ini berarti hanya untuk program di tatanan FKIP umat saja, atau ada untuk fakultas lain, atau fakultas lain memiliki program yang lain mungkin, setaunya Wahyu? Ya, sekarang ini untuk pertama kali di kelas FKIP itu ngadain namanya kelas riset kan. Sebelumnya enggak ada namanya bebas skripsi di fakultas lain. Cuman FKIP itu saja yang bisa nerapin kelas riset. Dan kelas risetnya itu targetnya itu Sinta 2 Kak. Beda dengan fakultas-fakultas lain yang menargetkan. Misalkan kalau di Visipol itu namanya... Oh, berarti ada program sendiri ya? Ya, di kelas riset FKIP itu kan di FKIP itu kan namanya kelas riset. Kelas riset. Kalau di Visipol itu namanya kelas publikasi, Kak. Oh. Dan mereka itu targetnya itu bebas skripsi itu Sinta 3 dan Sinta 4 gitu. Kalau kita itu di FKIP itu kan Sinta 2, itu grade tingginya, Kak. Kalau di Sinta 2 itu kalau ada mahasiswa yang dapat Sinta 2 itu bebas skripsi, Kak, tanpa sidang. Tapi kalau mereka yang dapat Sinta 3, Sinta 4, tetap mereka itu membuat skripsi, tapi cuma tambah bab 2 saja. Gitu. Kan mereka sudah publish nih. Mereka cuma tinggal tambah bab 2 saja, itu sebagai klaim skripsinya. Dan mereka itu tidak sidang sifatnya. Tetap mereka buat skripsi tapi tidak sidang saja. Sama Ini gimana? Yang kalau di kelas riset itu juga, oh ya tadi kan, jadi setiap mahasiswa itu juga bisa masuk di kelas riset, tapi walaupun mereka tidak masuk di kelas riset, tetapi tetap mereka juga berhak untuk membuat artikel untuk diklaim sebagai bebas skripsi. Nggak harus dalam program itu ya? Ya, tidak harus di kelas riset itu, Kak. Cuman syaratnya harus ada mata kuliah yang mendukung gitu. Harus ada mata kuliah yang bisa dibuat menjadi paper misalkan. Ini untuk di FKIP ya? Ya, di FKIP. Misalkan di PKN, misalkan mata kuliahnya pendidikan kewarganegaraan. Dosen itu menyuruh mahasiswa untuk membuat artikel. Nah, artikel kalau artikelnya mereka itu bisa terbit di Sinta 2, 3 atau 4, alhamdulillah bisa diklaim. Nah, itu. Cuman kalau enggak di kelas riset itu keilmuannya enggak dapat gitu. Sedikit Betul sekali. sih, ya. Lebih besar kalau kita berada di langsung itu wadah itunya kelas risetnya. Ini Wahyu, sebelum kita ke penutupan ya, bagaimana sih cara Wahyu yang mengelola waktu antara dunia pendidikannya, kan otomatis sambil berjalan kan perkuliahannya, sembari kelas riset juga. Bagaimana Wahyu membagi waktu? Kalau di saya, alhamdulillah selama 5 semester dari semester 5 itu banyak, semenjak saya masuk kelas riset itu semuanya itu ke cover, Kak. Cover dalam artian ketika ada tugas misalkan cepat nyelesainnya. Oh iya, kan udah ada pelajaran ya. Iya, karena kan dosen itu rata-rata nyuruh buat makalah misalkan. Kalau ada dosen yang menyuruh untuk buat artikel, cepat jadinya karena udah terbiasa kan seperti itu. Jadi agak santai kalau masuk kan. Nih bagi teman-teman di rumah nih atau di umat yang masih ragu untuk kelas riset, walaupun berat ya karena butuh komitmen yang besar. Ini pada saat mendapatkan tugas dan lain hal dari dosen pengampu kuliahnya ini,
akan lebih mempermudah kita ya dalam urusan mengerjakannya. Ini Wahyu, mungkin ada motivasi nggak buat teman-teman di rumah untuk ikut andil menjadi bagian dari mahasiswa yang lulus tanpa skripsi nih? Saran saya untuk adik-adik untuk semester Di 3, bawah? Oh ya, yang 3 masih ya, kemarin, ya. selanjutnya nanti itu saran saya ambillah kelas riset ini, terutama adik-adik yang di FKIP atau di fakultas lain yang ada program misalkan kelas publikasi di Visipol atau di PAI atau di fakultas lain. Kalau ada program-program semacam itu lebih baik itu diikuti gitu, supaya nanti untuk mempermudah kalian apakah kalian itu lulus tanpa skripsi atau tidak gitu. Yang penting kalian tetap berusaha, kemudian tetap kalian ada kemauan untuk mencoba hal-hal baru, nggak hanya skripsian saja Kak. Kan kalau Iya. skripsian itu kan udah umum kayak menjadi apa ya, menjadi kendala mahasiswa mungkin bimbingan sana. Bahkan di FKIP itu sekarang banyak sekali masuk karena PKN itu kan 300 lebih Kak. Jadi satu dosen itu bayangkan 40 orang gitu. 40 orang satu dosen itu 40 orang yang bimbingan. Jadi Masya Allah. mungkin agak kesulitan. Maka teman-teman kalau ada kesempatan diklaim artikelnya, bisa itu jadikan sebagai syarat untuk bebas skripsi. Lebih mudah mungkin. Sama-sama sulit sebenarnya Kak, skripsi sama artikel ini, cuman lebih dapatnya itu di artikel itu, supaya ada value, ada kebanggaan sendiri yang kita Betul dapat sih, kalau apalagi udah nulis. ini dikasih gelar lulus tanpa skripsi gitu Iya. loh. Ini kira-kira ada korelasi nggak sih di zaman yang sekarang ini yang serba digital, agak ada kebermanfaatnya nggak sih bagi anggota kelas riset itu sendiri dalam menghadapi dunia digital juga? Ya, setahu saya kemarin itu ada instruksi bahwa pemanfaatan AI ini juga harus Iya, itu juga. dikembangkan juga di Iya. di kampus kan. Nah, oleh karena itu AI ini hadir juga untuk membantu teman-teman untuk menulis baik itu skripsi maupun artikel itu. Itu lebih gampang sekali. Apakah sekarang ini ada Meta, Iya, kemudian ChatGPT. Meta WhatsApp. Di kelas riset itu banyak sekali aplikasi-aplikasi AI yang kita diajar. Contohnya seperti L-Cheat, Oh, tidak hanya fokus gitu. di anu saja ya, ChatGPT. penulisan saja ya. Iya. Karena kita diajarkan menggunakan AI itu, cuman tetap menggunakan AI Kak, cuman harus cerdas juga menggunakan Iya. AI gitu. Enggak kayak misalkan kita pakai Jangan sampai ambil ChatGPT. instan di dalamnya juga kan. Ya, misalkan kita pakai ChatGPT, tapi ChatGPT itu harus kita cerdasin juga gitu untuk Iya. perintahnya apa, kemudian kemana arahnya gitu. Terus kita atur juga supaya ndak salah, kemudian ndak kita mau menulis artikel nih supaya menggunakan AI, cuman supaya nggak kedeteksi, kemudian supaya nggak kena cek plagiat, maka harus kita ubah duluan ya, supaya Oke. Ini sekali lagi ini sangat luar biasa ya, karena ada mahasiswa yang akan mendapat gelar tapi tidak melalui tahapan skripsi. Ini sangat sungguh langka karena kita tahu penyakit mahasiswa akhir itu ada pada skripsi, dan ada juga rasa malasnya sih kalau mahasiswa akhir itu. Jadi teman-teman yang sedang menjalani sebagai mahasiswa akhir itu harus tetap semangat, harus tetap menjalankan skripsinya, atau dari proposalnya itu pelan-pelan saja, gak usah terburu-buru, karena kita semua akan sampai tujuan dengan selamat, asalkan jangan berhenti melangkah saja. Oke, statement terakhir nih dari Wahyu untuk teman-teman mahasiswanya atau yang anggota yang masih menjalani proses kelas risetnya yang belum lulus sampai sekarang. Untuk teman-teman yang pertama, teman-teman yang ada di FKIP yang masih masih berjuang, masih menunggu LOA, harap bersabar, kemudian setiap kesabaran itu pasti ada hasilnya nanti. Jadi setiap proses itu memiliki prosesnya masing-masing, setiap orang itu memiliki proses masing-masing. Jadi tetap sabar yang masih yang masih menunggu LOA, dan begitu juga teman-teman yang tidak menggunakan kelas riset atau bebas skripsi, tetapi mereka juga tapi teman-teman berjuang untuk skripsinya, tetap semangat. Mungkin itu pilihan kalian, untuk cara kalian menulis, tetap semangat. Insya Allah kita sama-sama wisuda nanti. Amin. Di bulan Maret atau di September ini kita sama-sama tetap berjuang, tetap semangat, dan tetap ikhtiar juga. Oke.
Itu pesan untuk teman-temannya yang sedang berjuangnya dalam program kelas riset. Oke, Wahyu Azwar, terima kasih untuk waktunya telah hadir bersama kami di podcast Umat, podcast yang sumber inspirasi membangun bangsa. Semoga kita bisa bersua lagi ya, semoga agendanya nanti di bulan April ya katanya, semoga berjalan dengan lancar ya. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton dan sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.